Tidak apa-apa jika dibilang ikut-ikutan. Tidak apa-apa juga jika dibilang ingin pamer. Selagi apa yang kita lakukan tidak merugikan, lakukan saja sesuai keinginan. Toh yang sekarang profesional pun dulunya juga ikut-ikutan. Pada pendakian dalam tajuk perjalanan menghapus luka kali ini, saya akan mendaki ke gunung di antara daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Gunung Lawu. Dan saya akan mendaki melalui jalur Cemoro Sewu. Pada sekitar pukul 18.00, saya sudah standby di tempat di mana bus yang saya pesan akan membawa saya ke Tawangmangu. 18.00 adalah jadwal keberangkatan yang seharusnya. Tapi apalah jadwal, kondisi di jalan raya bisa berbagai macam jenisnya. Alhasil, di saya baru tiba pukul 19.30. Jam 19.30, saya berangkat dari kota Bekasi. Seperti biasanya, saya menikmati perjalanan malam dengan tertidur. Baru beberapa saat tertidur, tiba-tiba saya terbangun lantaran bus saya sudah parkir di tempat istirahat. Dan penumpang dipersilakan untuk menikmati hidangan makan malam. Setelah makan malam, saya kembali menunggu bis untuk berangkat kembali sambil menikmati pemandangan aktivitas malam di kota orang. Tidak lama, akhirnya bus saya kembali melanjutkan perjalanan dan saya pun melanjutkan tidur agar tidak mengantuk saat trekking besok pagi. Cukup nyenyak saya tertidur sampai tidak terasa hari sudah pagi dan saya hampir sampai ke terminal tempat tujuan. Dan akhirnya sekitar pukul 6.00 pagi saya tiba di terminal Tawangmangu. Dengan suasana sejuk pagi, saya bergegas untuk mencari angkutan umum untuk menuju basecamp Cemoro Sewu. Sampai akhirnya saya menemukan angkutan umum berwarna putih dengan jenis L300 yang sedang ngetem di depan terminal. Angkutan ini bisa mengantarkan saya dari terminal Tawangmangu sampai ke depan basecamp Cemoro Sewu dengan harga Rp25.000. Menurut saya ini harga yang wajar. Jam baru menunjukkan pukul 6.30, sedangkan mobil baru akan berangkat pada pukul 7.00. Alhasil, saya menunggu dan menikmati pemandangan aktivitas pagi di sekitar terminal. Sekitar pukul 7.00, akhirnya mobil berangkat juga. Satu mobil dengan warga lokal yang baru pulang dari pasar membuat saya merasakan begitu syahdunya kebersamaan di Indonesia. Sekitar setengah jam perjalanan, akhirnya saya sampai di depan basecamp Cemoro Sewu. Iya, letak basecampnya memang persis di pinggir jalan raya, jadi aksesnya sangat mudah untuk dituju. Sesampainya di basecamp, saya sarapan dulu untuk mengisi pondasi sebelum trekking, dengan sepiring nasi pecel dan teh hangat sambil ditemani cuaca yang mulai turun kabut. Setelah selesai sarapan, sekitar pukul 9.00, saya bersiap untuk mengurusi maksi dan berangkat trekking. Oh iya, dalam perjalanan pendakian kali ini, saya ditemani oleh seorang guide lokal Gunung Lawu, Mas Eko namanya. Beliau termasuk salah satu guide senior di sini. Banyak ilmu yang dibagi oleh Mas Eko selama pendakian kali ini. Sekitar pukul 9.20, kami mulai memasuki kawasan Pintu Rimba dan disambut oleh trek datar yang sedikit menanjak dan berbatu. Ditemani cuaca yang sangat sejuk, kami memulai pendakian dengan ritme yang santai. Trek menuju pos 1 bisa dibilang lumayan stabil dan tidak terlalu menanjak. Dan akhirnya kami tiba di pos bayangan 1 atau pos ojek. Tepat di belakang pos ada satu situs unik, yaitu Sendang Panguripan. Sendang sendiri adalah kolam di pegunungan yang airnya berasal dari mata air yang ada di dalamnya.
Sendang Panguripan sendiri diyakini memiliki kekuatan magis, sebab di sendang ini sumber airnya pernah dimanfaatkan oleh Prabu Brawijaya V saat bersemedi di Gunung Lawu. Para peziarah biasanya memanfaatkan air tersebut untuk ritual mandi karena dipercaya sangat berkhasiat. Ritual ini acap kali dilakukan peziarah pada malam hari dengan suhu yang sangat dingin. Masih ditemani cuaca cerah yang terasa sejuk, kami lanjut berjalan sampai akhirnya tiba di pos 1. Di pos ini ada warung yang lumayan besar dan menjual berbagai macam makanan dan minuman. Tidak terlalu lama di pos 1, akhirnya saya lanjut berjalan menuju pos 2. Menuju pos 2, treknya sudah mulai menanjak dan masih berbatu tetapi tidak terlalu tajam. Di sepanjang trek, saya tidak berhenti mengucap syukur, lantaran diberi cuaca yang sangat cerah mengingat kata Mas Eko beberapa hari sebelum ini hujan selalu turun sepanjang hari. Trek mulai menanjak dan saya harus mengeluarkan tenaga ekstra dan untungnya cuaca masih bersahabat. Sampai akhirnya kami kembali beristirahat di pos Bayangan 2. Pos ini terlihat sangat terawat lantaran baru beberapa bulan sebelumnya diperbaiki oleh Mas Eko dan beberapa rekannya. Oh iya, sepanjang trek di sini terdapat beberapa tanaman beri hutan. Salah satunya buah arbei ini, yang jika dimakan rasanya asam dan sedikit manis. Tidak henti-hentinya mata saya dimanjakan oleh pemandangan syahdu di sepanjang trek ini. Lautan awan yang gagah menampakkan dirinya dengan senang hati. Sampai akhirnya, saya tiba di trek dengan tebing batu besar di sebelah kanan saya. Ini menunjukkan bahwa pos 2 sudah dekat. Dan akhirnya saya tiba di pos 2. Di sini juga terdapat warung yang cukup besar dan bisa sekalian beli minum dan istirahat makan siang. Lantaran jarum pendek di jam sudah menunjukkan angka 12, kami pun makan siang terlebih dahulu. Setelah bersantai dan makan siang, akhirnya kami lanjut berjalan menuju pos 3. Treknya menanjak dan ditemani oleh vegetasi yang tidak terlalu rapat dengan tebing batu besar di sebelahnya. Kabut tipis perlahan mulai turun dan menambah kesan syahdu di tengah trekking. Sampai akhirnya, saya tiba di pos 3 dan istirahat sejenak. Pos 3 ini lumayan luas dan terdapat shelter untuk beristirahat. Di sekitar shelter juga ada lahan untuk mendirikan beberapa tenda. Tidak berlama-lama kami lanjut berjalan menuju pos 4. Cuaca masih sangat cerah dan sedikit terik matahari yang menyengat kulit. Menuju pos 4, trek semakin menanjak dan bebatuannya lumayan curam. Kami harus berhati-hati dan memperhatikan langkah. Sampai akhirnya kami tiba di pos 4 yang mana lokasinya memang di tengah bebatuan tebing. Lanjut berjalan ke pos 5, matahari sudah mulai turun dan makin memanjakan mata dengan warna jingganya. Lautan awan yang terhampar luas sangat memanjakan mata.
Hingga akhirnya saya tiba di pos 5. Dari pos 5 ini pun pemandangan sangat indah dan cantik. Lantaran vegetasi di sini cukup terbuka. Dan itu pula yang menyebabkan cuaca di sini terutama anginnya sangat kencang. Sampai akhirnya kami tiba di area Sendang Derajat. Sama seperti Sendang Panguripan, situs ini juga terdapat mata air yang airnya bisa dimanfaatkan oleh pendaki untuk memasak. Asalkan saat mengambil air kita harus tertib dan tidak mengotorinya. Di situs Sendang Derajat juga terdapat petilasan yang biasanya digunakan oleh para peziarah untuk melakukan ritual. Ini adalah keberagaman budaya Indonesia. Tidak mesti mempercayainya, tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebudayaan. Setelah mengambil cadangan air, kami lanjut berjalan ke Hargo Dalem. Karena di sanalah saya dan Mas Eko akan bermalam. Jarak dari Sendang Derajat ke Hargo Dalem sekitar 20 menit. Ditemani kabut dan waktu yang sudah mulai gelap, akhirnya kami tiba di Hargo Dalem, terutama warung Boim yang terkenal itu. Karena cuacanya sangat dingin dan angin berhembus kencang, akhirnya Mas Eko menyarankan untuk tidur dan bermalam di bedeng saja. Kami tidak mendirikan tenda untuk menghindari cuaca dingin dan angin kencang. Bedeng ini adalah sebuah bangunan yang didirikan dengan seng sebagai dindingnya. Bedeng ini memang sengaja dibuat untuk memfasilitasi para pengunjung Gunung Lawu, terutama para peziarah agar tetap bisa bermalam dengan aman. Sesampai di bedeng, Mas Eko mulai memasak untuk makan malam dan membuat kopi untuk menghangatkan badan. Dan setelahnya, kami tidak banyak beraktivitas dan langsung istirahat lalu tidur.